mengatasi seluruh masalah, persoalan, kebutuhan kehidupan kami. Sebab kami sudah diciptakan untuk Engkau, untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semua. Sucikan, kuduskan tempat ini oleh kuat kuasa darah-Mu. Urapi pujian kami Tuhan. Agunlah hormat, kebesaran, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong sesuai kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu, beri kekuatan, beri kemenangan, perlindungan-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini untuk bersama kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami hamba pelayan-Mu, para pemuji penyembah Engkau, dengan urapan dari tempat yang mati ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan diteruskan. Haleluya. Hari ini yang kita memperingati pencurahan Roh Kudus, ya, Pentakosta. Setelah kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga, 10 hari kemudian, ya, Roh Kudus dicurahkan. Dan kita yakin dan percaya Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dan kita perlu curahannya lebih lagi dari zaman ini, supaya kita tetap bersemangat, bersukacita di dalam Tuhan, walaupun meskipun banyak masalah, tantangan, rintangan yang harus kita hadapi. Haleluya. Terima sukacita surga.
janji firman Allah itu ya dan amin. Dia beserta kita sampai selama-lamanya. Kita lanjutkan pujian Kami yang telah ditebus. Lebih lagi untuk kita semua. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian Oh sungguh indah tiada kalanya.
kita memiliki Engkau, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menolong kami dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan dengar sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu sebentar, menyampaikan kebenaran firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu kepada kami semua, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu, mengerti kehendak Tuhan, dan tetap setia melakukan segala haleluya hukum perintah, haleluya peraturan ketetapan Tuhan. Kami jalani semua sehingga janji firman Allah berkat untuk yang sekarang dan untuk yang akan datang Tuhan menggenapi dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak, memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya, urapi pelayan mereka, dan berkati anak-anak ini Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti akan firman Allah, mengerti Yesus itulah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan yang mampu membawa kita semua masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Kita semua sudah terima anugerah kebenaran. Anugerah kebenaran itu menghapus kita dari segala dosa, dan ternyata bukan hanya dosa aja yang dihapus oleh anugerah kebenaran. Ternyata kebenaran diri sendiri juga harus dihapus ya. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6 dikatakan bahkan kekuatan diri sendiri juga tidak boleh ya, karena kita sudah terima anugerah kebenaran. Coba kita lihat sebelum masuk di anugerah kebenaran, kita lihat sebentar di Yeremia 17. Haleluya. Kita harus benar-benar takluk kepada kebenaran Allah. Hanya kebenaran Allah, tidak boleh ada kebenaran diri sendiri. Itu kalau kita terima anugerah kebenaran, sepenuhnya anugerah kebenaran, sudah tidak ada lagi kebenaran diri sendiri. Perhatikan Yeremia 17 ayat 5 dan 6 dulu sebelum masuk ayat 7 dan 8. Dikatakan di situ, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi sudah tidak ada lagi kebenaran manusia ya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Lebih lengkapnya juga mengandalkan kebenarannya sendiri. Itu nggak boleh ya. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, tidak terima anugerah kebenaran itu hati yang menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal, akan di situ pasti ya, will kepastian ya. Ia pasti tinggal di tanah-tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini kondisi 5 dan 6. Sebab itu kita butuh anugerah kebenaran. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, anugerah kebenaran. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 8 Juni, sudah 8 ya, Juni 2025, anugerah kebenaran. 8 Juni ini kok nyala ini, kira-kira seingat saya mungkin ulang tahunnya Pak Karno ya, 8 Juni ya, betul ya, 8 Juni ya. Kok tanggalnya nyala ini. Anugerah kebenaran. Haleluya. Kita terima anugerah kebenaran, dan orang yang menerima anugerah kebenaran itu ada tandanya. Tandanya coba kita lihat sebelum kita baca di Filipi. Tandanya ada di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Bawahnya itu tanda dari orang yang terima anugerah kebenaran. Orang itu akan diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
Orang yang terima anugerah kebenaran, hidupnya itu mengandalkan Tuhan. Tuhan itu firman. Yohanes 1 ayat 1. Hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus ya. Kita peringati karena kita sudah terima Roh Kudus, sudah dicurahkan, kasih Allah sudah dikaruniakan. Roma 5 ayat 5. Jadi yang di dalam kita itu roh Allah, rohnya Allah sendiri. Haleluya, itu ada di dalam kita. Roh itu roh kebenaran, Allah itu firman, firman itu kebenaran. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan firman. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti baca firman. Muternya nanti ke firman lagi, firman, baca firman, baca firman, baca firman. Makan firman, makan firman, makan firman. Terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Terus mencocokkan hidupnya dengan firman, bukan lagi teori, tapi jadi makanan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa ndak bingung macem-macem, duduk manis, dengar, baca firman. Firman itu menyelesaikan semuanya. Haleluya. Saya pelajari bahkan orang-orang dari agama lain pun kalau melakukan kesalahan dia akan dihukum, suruh duduk, suruh nyalin Alkitab. Haleluya, disalin. Tidak hanya dibaca, disalin. Di sini siapa yang pernah nyalin Alkitab? Coba ya, disalin Alkitab itu disalin. Ditulis, disalin sampai mancep ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami, perhatikan di sini, tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Siapa di antara kita yang masih ada khawatir? Saya beri waktu sebentar, kita akan minta ampun, bertobat. Kita harus berserah, ndak usah khawatir. Bukan ndablek, beda ya sama ndablek. Orang yang tidak khawatir karena mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman. Firman itu bekerja. Coba dipraktekkan. Kalau kita ngadepi apa-apa, segala macam, diem, baca firman. Jangan kita mengutarakan masalah kita kepada Tuhan, tidak perlu. Karena Tuhan sudah tahu semua. Lebih baik daripada kita yang ngomong, lebih baik Tuhan yang ngomong. Bagaimana Tuhan ngomong? Ya firman ini. Sebab itu lebih baik kalau kita ngadapi apapun, nggak perlu kita mengutarakan masalah kita. Duduk diam, tangkap, dengar firman. Tangkap firman. Dan firman itu akan bekerja dan luar biasa. Firman itu akan menyelesaikan semuanya. Coba dipraktekkan ya. Saya nyoba ini mulai dari kecil ya. Saya coba. Apapun masalah kita, duduk manis, dengar firman. Kita dengar, lebih baik Allah yang berbicara kepada kita dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, terus berbuah. Buahnya orang Kristen itu apa? Buahnya orang Kristen gampang ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18 itu buahnya. Bersukacita, berdoa itu bisa mendengarkan, bisa baca firman. Seseorang kalau satu hari 24 jam tidak sempat baca firman, itu bukan tidak sempat, karena dia tidak mau mendengarkan firman. Satu hari 24 jam Tuhan cuma minta, tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jaga. Haleluya. Kondisi siap. Mari sekarang kita masuk ya. Anugerah kebenaran di dalam Filipi
Filipi ini bicara tentang laskar Masehi yang serba lengkap. Itu Filipi. Filipi ini kalau dibaca semua pelan-pelan itu cuman butuh waktu setengah jam. Filipi itu cuman 4 pasal. Haleluya. Begitu kita baca pelan-pelan, kita pakai 1 jam untuk baca pelan-pelan, baca, dimakan, direnungkan. Itu membuat kita jadi laskar Masehi, laskar Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristen itu artinya Kristus ada di dalam kita. Kristen itu artinya hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Laskar Masehi, laskar Kristus yang serba lengkap. Nah, lengkap itu bicara sempurna. Itu nanti ada semua di Yakobus 1 ayat 2, 3, 4. Gampang ya. 1, 2, 3, 4. Yakobus 1 ayat 2, 3, dan 4. Sebelum baca di Filipi kita lihat dulu Yakobus. Ini serba lengkap ya. Filipi ini semuanya ada di Yakobus 1 ayat 2, 3, 4. Laskar Masehi yang serba lengkap. Lengkap sudah semua ya. Kita dilengkapi, diperlengkapi. Gampang hafalnya Yakobus. Yakobus itu iman yang disertai perbuatan, iman yang hidup. Iman kalau disertai perbuatan, faithful, namanya setia ya. Setia itu adalah bentuk iman yang disertai perbuatan. Perhatikan Yakobus 1 ayat 2, 3, dan 4 itu bicara tentang iman dan hikmat. Lengkap ya. Hikmat, iman dan hikmat. Iman itu apa? Hikmat. Hikmat itu apa? Iman. Kalau bicara hikmat itu adalah takut akan Allah. Itu hikmat. Kita punya hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, tidak satu, berbagai bentuknya macam-macam. Itu kita harus berbahagia. Tiap kita ujiannya masing-masing. Dan saat kita diuji mungkin kita merasa Tuhan diam aja ya. Saya dulu pernah jadi guru, pernah jaga ujian. Kalau kita jaga ujian, sedekat apapun hubungan kita dengan murid, ada murid yang dekat ya sama gurunya ya. Kalau kita ngelewati muridnya itu, misalnya jawabannya ABC, kita nggak boleh ini jawabannya. Kita kan tahu jawabannya toh, tapi kita nggak boleh ngasih tahu jawabannya. Mungkin muridnya nggak ngerti, guruku ini kok diem aja sih. Padahal kan sebetulnya dekat sama aku, tahu aku nggak bisa kok diem aja. Saat kita ngalami pencobaan, seolah-olah Tuhan mendiamkan kita, seolah-olah. Tapi itu kita harus menghadapi sendiri. Ujian itu tuh supaya naik tingkat. Kalau dibilangi gurunya ya namanya bukan ujian ya. Haleluya. Dianggap kebahagiaan. Di sini dikatakan sebab kamu tahu. Nah ini loh, kalau serba lengkap itu dia akan tahu. Kalau kita terima anugerah kebenaran, kita akan tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketekunan itu hasil dari ujian. Iman yang ditambah ujian, hasilnya ketekunan. Haleluya. Ketekunan itu enggak bisa Tuhan kasih saya ketekunan, blek ketekunan itu enggak. Itu iman yang ditambah ujian, dia akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Butuh waktu, buah matang. Mempelai itu juga dewasa, butuh waktu. Haleluya. Namanya buah ketekunan. Buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Limpah syukur. Ndak hidupnya kurang terus saja.
kurang kaya, kurang sehat, kurang ini. Enggak, kita tahu bahwa itu semua membentuk kita. Akhirnya isinya cuma limpah syukur. Coba kita masuk sekarang anugerah kebenaran. Dari Filipi itu kita ambil satu ayat, Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia, dalam Kristus, dalam firman. Kita ada di dalam firman. Bukan dengan ini, perhatikan, bukan dengan kebenaranku sendiri. Anugerah kebenaran. Jadi kalau ada sering kalimat tidak ada manusia benar, ya pasti salah lah, maklum lah. Itu semua kalimat-kalimat yang tidak menghargai firman, bukan kalimat rendah hati itu. Yang di dalam kita itu Roh Kudus, anugerah kebenaran. Kita memiliki kebenaran Kristus, kebenaran yang sempurna. Jadi yang sempurna itu bukan bicara tentang kita. Kristus di dalam kita manunggal. Betul ya Pak Ardi ya? Pak Ardi senang pakai istilah manunggal. Haleluya. Kerawa-rawa-rawasi. Kita kenapa terus belajar Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu satu kesatuan. Alkitab ini 773692 satu kesatuan, 70 jam. 1 jam 70 hari selesai. Satu kesatuan, saling menerangkan, tidak ada yang bertentangan. Kalau ada yang kelihatannya bertentangan, itu bukan bertentangan tetapi saling melengkapi, saling menerangi. Karena mentaati hukum Taurat. Ada orang yang sudah kok, saya sudah ke gereja, tidak pernah absen, tidak pernah telat, perpuluhan segala. Diunggul-unggulkan itu kebenaran diri sendiri, tidak payu ya. Bahkan harus dihapus. Orang yang terima anugerah kebenaran tidak lagi bicara tentang kebenaran diri sendiri. Kapan dimulainya manusia bicara tentang kebenaran diri sendiri? Kapan mulainya? Mulai di Eden ya. Tidak boleh makan buah. Manusia ini kebiasaannya nambahi sama ngurangi. Tuhan bilang tidak boleh makan, ditambahi, tidak boleh ngeraba. Tuhan tidak bilang tidak boleh ngeraba, tidak boleh makan, ditambahi, sama dikurangi. Kalau kamu makan pasti mati, dikurangi. Nanti kalau aku ngeraba, ya, ditambahi ya. Nanti bisa mati, akan mati, pasti mati ya. Habis makan dilihat loh kok enggak mati. Padahal itu sudah mati, hubungan yang terputus itu mati. Disitulah dimulai manusia itu kebenaran diri sendiri. Ditanya Adam dulu, kok makan? Adamnya bilang, lah ini perempuan yang kamu kasih ini loh ya. Itu yang nyuruh aku makan. Mulai pakai kebenaran diri sendiri. Kapan manusia mulai pakai kebenaran diri sendiri? Langsung bisa lihat, pinter dia. Langsung bisa lihat kemuliaan Tuhan hilang. Pertamanya pakai jubah kemuliaan. Begitu dosa, mati. Mati itu jubah kemuliaannya tidak ada. Kelihatan kemanusiaannya. Dan mencoba menutupi kemanusiaannya pakai apa? Pakai daun pohon ara dirancang untuk menutupi kemanusiaannya, pakai kebenaran diri sendiri. Tuhan tidak mau. Diganti Tuhan nyembelih domba. Kemarin Jumat dan Sabtu ya. Haleluya. Bagaimana kita kalau dengar domba, kok domba kok ya? Mbek gitu ya, domba mbek. Ada dua macam sikap. Ada orang yang bilang, aduh, mbek ini ndak punya logika. Malam-malam waktunya tidur, mbak, saya sampai ndak bisa tidur. Ada yang gitu. Tapi ada yang bagaimana? Dia langsung ingat korban Kristus. Kamis malam Tuhan Yesus diadili, Jumat pagi Tuhan Yesus disalib. Terima kasih Tuhan, Engkau menggantikan dosaku. Bagaimana sikap hati kita? Sikap hati yang ditebus, terima anugerah kebenaran, melihatnya pakai anugerah kebenaran. Adik saya di Salatiga, ini rumah, depannya itu masjid ya.
Ada orang yang kalau rumahnya dekat masjid, aduh. Tapi bagaimana sikap kita? Adik saya bilang, di sini bisa diingatkan 5 kali berdoa, ya. Saat mereka berdoa, dia juga bangun ikut berdoa. Allahu Akbar itu apa? Allah Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Bagaimana sikap hati kita? Itu kelihatan dari kehidupan kita bertetangga, bermasyarakat. Orang kalau jahat ya, lihat semua orang itu jadi jahat, pakai kacamata jahat. Kalau orang itu baik, lihat semua itu baik ya. Saya sering bilang orang ini baik loh, sama adik saya. Adik saya Salatiga bilang gini, ya kalau menurut Cide semua orang itu pasti baik ya, pasti baik. Sampai sama anak saya juga diingatkan, Mama ini mesti bilang semua orang baik ya. Bagaimana kacamata apa yang kita lihat? Haleluya. Yang kita pakai. Melainkan dengan ini loh, yang penting ini loh. Kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Percaya. Kita itu kuncinya cuma satu, percaya. Apapun yang kita alami, kita percaya bahwa semuanya itu untuk kebaikan. Roma 8:28, Kejadian 50:20. Roma 8:28 sudah banyak yang hafal. Kejadian 50 ayat 20. Itu di situ dikatakan, itu tidak sehari ya, Yusuf itu tidak sehari ngalami penderitaan. Dia bilang loh, aku mimpi seperti itu kok jadinya seperti ini. Menghadapi istrinya Potifar, aku malah berbuat benar, malah masuk penjara. Terus orang yang tidak ngerti, tahu sekalian berbuat jahat sekalian ya, tidak masuk penjara sekalian. Bagaimana cara kita berpikir? Kejadian 50 ayat 20. Ini yang dicoba dihafalkan ya. 50 tambah 20 berapa? 70, gampang ya. 50 ini hari ke 50 ya. Setelah Tuhan Yesus naik 10 hari. 50 setelah Tuhan Yesus bangkit. 50 ayat 20, coba dilihat. Perhatikan 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi tidak usah takut. Kalau ada orang yang merancangkan kejahatan untuk kita, itu malah berkat buat kita ya. Tidak usah takut, tidak usah mangkel, tidak usah pegel. Mungkin ada orang yang melihat kehidupan kita tidak senang hati, merancang kejahatan. Tenang aja ya. Di sini dikatakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah itu apa? Firman. Sebab itu kalau ada orang yang istilahnya nyantet, gendam, macam-macam, firman mengalahkan semuanya. Baca, dengarkan, renungkan ya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya. Kata telah perhatikan, untuk kebaikan. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini itu semua sudah dirancang untuk kebaikan kita. Jadi orang yang luar biasa. Hari ini saya lihat tadi di Mount Zion tentang live life to the fullest. Hidup sampai istilahnya top markotop ya. Hidup itu jangan mau hidup yang sembarangan. Hidup itu mulai di Kejadian sampai 5 ayat 24 seperti Henok, jalan dengan Allah. Elia bekerja dengan Allah, work and work. Jalan itu bekerja itu jalan dengan Allah. Allah itu firman. Haleluya. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Sampai saat ini mari kita semua melihat ke belakang. Kalau saya melihat ke belakang semua sampai saat ini, Tuhan itu ngatur semuanya untuk sampai masuk saat ini. Mungkin banyak yang tidak kita mengerti, nurut aja. Seperti anak mungkin banyak yang tidak ngerti maksudnya orang tua, kita ikuti saja. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Kalau dilihat dia masuk penjara kan tidak mungkin hal ini terjadi, tapi dia bisa melihat pakai caranya Allah. Jadi janganlah takut. Lah ini perkataannya jadi seperti ini. Aku akan pasti menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Mengampuni itu bukan melupakan, tapi memberkati. Mengampuni jadi berkat, memberkati, kasih makan. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Perkataannya itu menghibur, menenangkan, ndak gosip, ngerusak hubungan orang, mana-mana dirusak ya. Perhatikan di sini kalau kita terus membicarakan yang ndak perlu, itu membuang waktu, dosa dan macam-macam. Kita harus terus penuh firman ya, ini perhatikan terus ya, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Nah ini berarti saya ngambil judulnya dari Filipi 3 ayat 9 ya, tidak saya ngarang sendiri ya. Anugerah kebenaran, kebenaran yang Allah anugerahkan. Anugerah kebenaran bukan dari siapa-siapa, dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dari firman Allah, itu firman yang menjadi manusia. Kita terima, percaya itu terima, itu percaya berdasarkan kepercayaan, percaya. Haleluya. Jadi tidak terus ngomong ya belum lah, aku ini masih banyak salahnya ya. Mari kita hidup menghargai anugerah kebenaran. Ayo mulai masuk ya, nanti saya serahkan Bapak Gembala untuk memberikan kesimpulannya. Yang pertama, listen to his teaching. Orang yang terima anugerah kebenaran, tandanya itu di sini loh, mendengar. Masih ingat ya firman-Nya Allah, anak itu bertobatlah. Bertobatlah itu percayalah, terimalah anugerah kebenaran, itu bertobatlah. Firman-Nya Allah Bapak, orang yang bertobat dia akan mendengar. Kenapa orang tidak bisa mendengar? Karena tidak bertobat. Jadi mendengar ini kemampuan yang diberikan, harus bertobat, percaya. Mendengar itu taat. Dengarkanlah itu taat, listen. Kita mendengar suara angin, hear itu ya. Tapi kita kalau dengar orang tua ngomong segala macam, apalagi firman, itu kita dengar, kita taat, itu listen to his teaching. Lukas 8:18. Karena itu apa? Perhatikanlah cara kamu mendengar. Ini bertobat, berdiam. Berdiam itu mendengar. Bertobat, berdiam, bersaksi. Wahyu 2:17 itu Allah Roh Kudus yang dicurahkan itu bersama-sama dengan kita jadi berkat. Bersaksi itu jadi berkat di mana-mana, bukan cari berkat. Orang yang hidup cuma cari berkat itu harus bertobat. Saat kita bertobat, kita bisa berdiam. Berdiam itu mendengar. Saat kita sudah bisa mendengar, kita bisa bersaksi. Bersaksi itu jadi berkat. Jadi berkat, bukan cari berkat kemana-mana, jadi berkat. Haleluya, korawara. Kenapa kita jadi berkat? Karena kita sudah terima berkat. Keselamatan itu berkat yang terbesar. Keselamatan, kebahagiaan, keamanan, sehingga kita tetap aman dan terlindung sampai saat ini. Wahyu 3 ayat 10 ya. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, orang yang bertobat, terima keselamatan, punya, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, tidak mau terima keselamatan, tidak punya keselamatan, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya.
krasa wis slamet, dianggep ya. Tapi jadi ngomong Tuhan adalah gembalaku tapi tidak pernah nurut Tuhan, tidak dalam penggembalaan Tuhan. Orang yang dalam penggembalaan Tuhan itu Yesaya 5:17, tidak mencari makan di reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Kita di dalam penggembalaan langsung makan firman, rumput itu firman. Haleluya. Perhatikan ya. Listen to his teaching ini Lukas 8:18. Kalau dibalik jadi Lukas 18 ayat 8. Tuhan cari iman, faithful, setia. Setia itu gandeng sama mendengar. Terus mendengar ini terus. Kita dibuat mendengar, yang tuli dibuat mendengar. Itu artinya seperti itu. Tuli. Tidak mau dengar firman, tidak mau baca firman, itu tuli. Kita harus bertobat. Langkah pertama bertobat. Bertobat itu percaya. Percaya itu menerima. Manusia ini sulit menerima ya. Kalau menerima yang kelihatan, tandanya gini aja. Kalau di WA terima firman banyak blenger ya. Tapi kalau di WA terima bukti transfer kira-kira blenger enggak? Bu Henry saya transfer 10 juta. Misalnya seperti itu. Saya pasti tunjukkan ke Bapak Gembala. Bapak Gembala ini ada transfer. Bapak Gembala enggak mungkin bilang blenger ya. Tiap hari terima transfer blenger. Kira-kira blenger apa enggak? Tapi kalau tiap hari terima firman, wancet ini mesti ngirim firman aja. Memangnya kita bisa hidup pakai firman? Ada yang bilang seperti itu ya. Padahal semua ini ada firman, didukung oleh firman. Bumi ini sampai sekarang tatanan di galaksi yang banyak planet ini tatanannya semua ada di sini di Ibrani, semua ditopang pakai firman. Bagaimana sikap kita terhadap firman? Blenger satu hari terima firman terus. Orang yang terima firman terus kemana-mana tuh dapatnya firman ya. Cuman berdiri gitu aja dengernya itu firman terus. Dan itu menguatkan ya. Ini nomor 1, listen to his teaching. Nomor 2 nak. Nomor 2, listen in silence. Lah ini diem. Diem itu bukan ndak ngomong. Diem itu jiwanya itu diem, ndak banyak nuntut, diem, silence. Yesaya 41 ayat 1, dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Apa itu berdiam diri? Katanya suruh berdiam, ya diem aja, meditasi, kosong. Pikirannya kosong, masuk yang macam-macam. Berdiam diri itu artinya mendengarkan dia. Caranya mendengarkan dia bagaimana? Ya baca firman. Saya diem Bu Henry, saya sedang mendengarkan dia. Kalau hafal boleh ya. Hafal langsung sama diem langsung hafalkan firman, bagus. Tapi kalau diem aja mikir macam-macam ya. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Jadi berdiam diri itu mendengarkan firman, itu berdiam diri. 1 hari 24 jam. Tidurnya kapan Bu Henry? Tidur pun terus berjaga. 1 Tesalonika 5 ayat 6. 1 tambah 5 sama dengan 6. Itu cara tidur kita. Tidurnya mendengar ya. Hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa. Lah ini orang yang diam, dia akan terima kekuatan baru, mendapat kekuatan baru. Jadi bukan kita bengok-bengok, Tuhan kasih aku kekuatan baru, Tuhan kasih aku, bukan gitu ya. Kita berdiam, dengar firman, baca firman, dan kita akan mendapat kekuatan baru. Semua kuncinya di firman ya akhirnya. Semua akhirnya kekuatan baru tiap hari itu dari firman. Puji Tuhan sudah berapa kali, sudah hampir 3 tahun mungkin ya kita sudah terima ragi tiap pagi. Sekarang jam 3 pagi, kalau nanti berubah jam, nanti kalau bulan April berubah jam, bulan Oktober nanti berubah jam 2 pagi.
itu kita terima pujian, penyembahan, pengajaran. Kita juga bisa berdoa syafaat ya. Lengkap itu ya. Tidak sampai 1 jam, cuma sekitar 40 menit. Itu lengkap dari pujian, penyembahan, pengajaran. Dan kita juga bisa jadi pendoa, berdoa. Haleluya. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Ayat 2, 41 ayat 1 dan 2. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkah. Haleluya. Tadi kita apa? Mendapat kekuatan baru. Ini loh, kekuatannya mendengar tuh sampai seperti ini loh. Dengar firman. Mendapat kekuatan baru, tidak hanya itu. Kita mendapat kemenangan di setiap langkah. Setiap langkah itu menang. Haleluya. Haleluya. Saat Tuhan Yesus mati di salib, iblis gak ngerti ya. Wah wis menang, dikira iblis menang. Dikira Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mati kan loh. Dia yang menyembuhkan, dia yang membangkitkan orang mati, akhirnya mati. Murid-muridnya juga lemes ya. Mati 3 hari. Waktu bangkit banyak yang tidak percaya. Bahkan ada dusta mahkamah agama yang membuat dusta. Dibilang dicuri ya. Macam-macam sekarang teorinya macam-macam. Haleluya. Dia bangkit, dia naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudus-Nya, membuat kita mendapat kekuatan baru, mendapat kemenangan di setiap langkah. Haleluya. Yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Haleluya. Mau ya kita hidup yang luar biasa ya. Mendapat kekuatan baru, mendapat kemenangan di setiap langkah. Yesaya 41 itu perhatikan ayat 1, 2, ada lagi ayat berapa? Yesaya 41, ayo dihafal. Yesaya 41 itu ada 3 ayat. 1, 2, dan 10. Perhatikan coba ayat 10-nya. Yesaya 41 ayat 10. Ayat 10 ya. Tadi 1, 2 ya. Ayat 10 ini Israel hamba Tuhan. Kita ini Israel yang sudah ditebus. Kita itu hambanya Tuhan, bukan hambanya Mamon. Hambanya Tuhan kalau terima firman ya pasti tidak bosen ya. Tidak bingung Mamon terus ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tidak usah takut ya. Berita macam-macam sekarang ini, keadaan macam-macam. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ada lagunya ya. Nah ini, aku pasti meneguhkan. Kita diteguhkan. Bahkan akan menolong engkau, ditolong. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dipegang dengan tangan kanannya Tuhan. Jadi kalau kita angkat tangan mestinya tangan kiri ya. Soalnya akan dipegang pakai tangan kanannya Tuhan ya. Tangan kananku yang membawa kemenangan, lagi-lagi kemenangan ya. 41 ini ayat 1, 2 dan 10. Anugerah kebenaran, anugerah kemenangan. Haleluya. 1, 2 sudah, terakhir sekarang listening to God. Tadi listen in silence. Pertama listen to his teaching, pengajarannya ya, belajar ya. Listen in silence, dengan berdiam diri. Hati ini tidak isinya macam-macam ya, tidak kepinginannya macam-macam, mangkal sama macam-macam, sudah tidak ada semua, bersih ya. Sampai listening, ning itu ing, itu bentuk ing itu terus.
Listening to God, Lukas 10 ayat 39. Sudah hafal ya? Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan apa? Dan terus mendengarkan, listening to God, terus mendengarkan perkataannya. Orang yang terus mendengarkan perkataannya, dia tidak akan bingung dengan perkataannya dunia. Ya, dunia boleh ngomong macam-macam, manusia boleh ngomong macam-macam. Kita terus mendengarkan perkataannya. Sampai ada di Ulangan 33 ayat 3. Ayo dihafalkan, gampang ya. 3 tambah 3 tambah 3 9 ya. 3 Ulangan 33 ayat 3. Kita baca, terus mendengarkan perkataannya. Ulangan 33 ayat 3. Sudah? Sungguh ia mengasihi umatnya, gembalaannya yang terus mendengarkan perkataannya. Semua orangnya yang kudus, ada Roh Kudus di dalam kita. Kita ini orang kudus, ada Roh Kudus di dalam tangan mulah mereka. Kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Tidak usah khawatir ya. Pada kaki mulah mereka duduk. Haleluya. Menangkap sesuatu dari firman-Mu, terus mendengarkan perkataannya, menangkap. Kalau baca firman itu baru boleh berhenti kalau sudah ada yang bunyi. Haleluya. Kalau sudah baca 1 jam saya Bu Henry, tapi kalau tidak ada yang bunyi harus baca terus sampai ada yang titit baru boleh berhenti ya. Harus sampai ada yang bunyi. Ini terus menangkap sesuatu dari firman-Mu. Haleluya. Terus mendengarkan perkataannya. Karena hanya ini yang perlu. Coba dilihat. Lukas 10 tadi kan ayat 39 toh. Turun sekarang. Lukas 10 ayat 39 turun ke ayat 42. Haleluya. Lukas 10 ayat 39 turun ke ayat 42. Ayat 42. Firman ini yang ngomong ya. Apa bunyinya firman ngomong? Tetapi apa? Hanya satu saja yang perlu. Nah ini harus sampai bunyi. Harus sampai bunyi titit. Tulis sambil kertas, sambil pulpen ditulis ya. Ditulis di situ. Hanya satu saja yang perlu. Tulis. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memanggil bagian yang terbaik. Nah, ini terbaik. Bu Hendy masalah apapun bilang Bu Hendy itu percuma. Bu Hendy cuma bilang sembahyang, baca firman. Mosok semua perkara kok jawabannya cuman itu? Iya, cuman itu. Sembahyang, baca firman, terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Semua bisa diambil. Kita bisa mengakhiri semuanya. Segala bisa diambil. Hanya satu saja yang perlu. Firman-Mu kekal. Firman-Mu kekal. Langit dan bumi lalulah, firman-Mu kekal. Hanya satu saja yang perlu. Pegang firman-Nya, pegang firman-Nya. Haleluya. Taat setia sampai mati, pegang firman. Waktu Stefanus dirajam batu, Stefanus tidak bilang, Tuhan aku sakit-sakitan Tuhan, jangan dirajam batu. Enggak ya. Sampai mati dia melihat, dia disambut sendiri. Tuhan ampuni mereka. Waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan berdoa 3 kali, kehendak-Mu yang jadi. Haleluya. Pegang firman, dengar ya. Bertobat, berdiam. Berdiam itu mendengar. Dan kita bersaksi. Bersaksi itu jadi berkat. Hidup kita jadi berkat. Seperti roti, sampai jadi roti, sampai jadi anggur. Maukah kau jadi roti, maukah jadi anggur? Kita sudah terima Roh Kudus, kasih Allah.
Saya serahkan Bapak Gembala memberikan kesimpulannya. Haleluya. Kita terima ya sama-sama anugerah kebenaran. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Nggak usah pakai kebenaran diri sendiri. Kita pakai kebenaran Kristus, firman, takluk kepada kebenaran Allah. Saya serahkan. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah ya. Haleluya, pada pagi hari ini Roh Kudus tetap berkarya ya. Haleluya. Kadang-kadang orang berpikir ini sudah akhir zaman, apa Tuhan masih bekerja ya? Apa Tuhan sudah meninggalkan dunia ini ya? Belum ya. Dia masih ada beserta kita. Haleluya. Sebab itu ya, kalau kita hidup dalam kebenaran ya, banyak berdoa, kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu masih ada, kuasa mujizatnya masih ada ya. Kita memperingati pencurahan Roh Kudus ya. Murid-murid disuruh menanti di Yerusalem ya 10 hari, suruh sembahyang terus 10 hari. Siapa di sini pernah sembahyang 10 hari ya di loteng Yerusalem, menantikan janji Bapa ya. Menanti itu memang ya bukan artinya cuma duduk-duduk aja. Fokus itu, menanti dengan fokus, sama menanti, sama-sama menanti ya. Tapi macam-macam anunya, arahnya itu. Kita seringkali mendengar waktu ada banyak orang menanti tuannya datang, ya toh. Yang satu menanti di belakangnya pintu, yang satu menanti sambil main-main, ya toh. Oh, saya suwe, dulinan. Itu menanti itu macam-macam. Seperti tadi duduk di bawah kakinya Yesus seperti Maria. Coba kalau saudara pernah ikut doa malam ya, semua kan ikut duduk sembahyang ya. Kalau saudara coba jalan keliling, loh, ini pada duduknya tapi turu ya toh? Duduk tapi tidur. Ada duduk zaman sekarang ini, mungkin dulu enggak ada HP ya toh? Ada duduk semua sembahyang sama Tuhan, yang satu otak-otik HP. Ya kalau di yang otak-otik Alkitab ya tidak masalah ya. Atau ada keperluan penting. Tapi kalau yang diutik-utik yang masalah sekuler ini ya repot selaku ya. Jadi duduk diam itu perlu kekuatan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Ya bisa fokus terus sampai Roh Kudus itu datang. Ya. Jadi rasul-rasul ini menanti ya. Baik menanti pengangkatan, Yesus terangkat ke surga, juga menanti Roh Kudus turun. Mari saudaraku ya, kita sediakan waktu. Tuhan beri waktu kita sehari 24 jam ya. Sediakan waktu untuk mendekat kepada Tuhan ya. Minimal 1 jam. Nah itu kalau enggak mau belajar latihan enggak bisa saudara. Latihan mulai dari mungkin 5 menit, 10 menit ya, meningkat terus ya. Sampai bisa fokus. Tadi istri saya bilang kalau baca Alkitab belum bunyi titit gak oleh mandek. Itu jam entek mepet mau kerja belum bunyi titit ya apa? Masuk kerjanya ditinggal, nggak masuk kantor. Sebab itu sediakan waktu yang lebih banyak ya. Haleluya. Wah, sentek waktune kayak Tuhan gak oleh duit ya. Orang kan cari duit terus toh. Time is firman. Apa? Wah, dolek Tuhan iki nih. Nah itu saudara.
Manusia kan ke sana. Itu kan sudah satu jadi patokan. Time is money. Waktu adalah uang. Orang Kristen bagaimana? Waktu adalah uang? Saudara bisa jawab sendiri, ya. Sebab walaupun ini dipaksakan, kalau saudara tidak mau, tidak bisa, ya. Itu harus timbul keluar dari dalam hati kita, ya. Kita mau mencocokkan diri kita dengan firman, ya. Waktu kita ambil waktu, kita cari waktu untuk Tuhan, ya. Nah itu nanti tumbuhnya lebat, ya, luar biasa. Tapi kalau dipaksa, ya mungkin 1 kali 2 kali seminggu hilang, ya. Tapi kalau timbul dari dasar hati kita, kerinduan kita, ya, apalagi punya pengalaman dengan Tuhan, wah itu nanti sudah tidak pakai dipaksa, ya, akan tumbuh sendiri. Puji nama Tuhan. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah Roh Kudus nanti memberikan pengertian yang lebih dalam buat kita semua. Haleluya. Dan pagi hari ini Pak Adis keluarga Win, ya, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nanti saudara tunggu sebentar, ada berkat untuk Bapak Ibu saudara semuanya, ya. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat berkat ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh menerima berkat-berkat firman Allah. Haleluya. Tuhan, haleluya, berikan kami kekuatan, kemampuan, kerinduan, kesungguhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mengadakan waktu untuk diam di bawah kaki Tuhan, untuk menangkap firman-Mu yang hidup, yang penuh kuasa, yang sanggup menolong kami dalam setiap segi, baik untuk kesehatan, keuangan, haleluya, untuk masalah, persoalan, kebutuhan, apa saja, haleluya, firman-Mu adalah jawaban yang tepat bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau akan menuntun kami lewat Roh Kudus-Mu, Engkau akan mengarahkan kami, Engkau akan menunjukkan jalan bagi kami, sehingga jalan itu boleh terbuka lebar, hambatan, halangan, rintangan boleh kami lewati bersama-sama dengan Engkau, dan kami melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai sisa kehidupannya untuk lebih dekat kepadamu, untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau, haleluya, untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu menjadi berkat bagi banyak orang juga dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, keluarga Pak Hadi mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala pertolongan yang sudah dialami, haleluya, baik untuk Pak Hadi Yonowin, Tuhan, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam urusan-urusannya, semuanya Tuhan sudah tolong, haleluya. Mereka mempersembahkan syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah masing-masing. Hamba pohonkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai tinggal dalam kehidupan kami, dan terus berkarya bagi kami untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala korban dan persembahan yang dipersembahkan dikembalikan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, orang yang taat melakukan kehendak firman Allah, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti memberkati, mencukupi, bahkan berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk.